Sesaat lagi Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Didukung oleh Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, rekening bank milik pemimpin aksi demo warga Pati diblokir bank. Pihak bank menyebut pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum. Lalu siapa pihak yang meminta pemblokiran dan mengapa rekening warga Pati itu harus diblokir? Sorotan lainnya malam hari ini, saudara, kemarin polisi menyatakan telah menetapkan 72 tersangka perorangan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Hari ini, Presiden Prabowo meminta aparat penegak hukum, polisi, dan kejaksaan mengusut korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana aparat penegak hukum akan menindaklanjuti perintah Presiden? Dua informasi tadi akan menjadi menu sajian utama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radin Saputro. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya hari ini. Kami mulai dari berita kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 700 hektar. Kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kerumutan Kabupaten Pelalawan terus meluas dan menimbulkan kabut asap pekat. Kondisi cuaca panas serta angin yang kencang membuat api dengan cepat meluas. Saat ini sebanyak 300 personel gabungan Manggala Agni BPBD, TNI, dan Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan titik api. Posko kesehatan sudah didirikan di sekitar lokasi untuk membantu warga yang terdampak. Puluhan sekolah di wilayah Pelalawan saat ini pun telah diliburkan akibat dampak kabut asap. Nggak ada tendangan. Kemarin waktu kami turun dengan Pak Kapolda dengan Pak Pangdam itu sekitar 270, tentu sekarang sudah menambah lagi mungkin sekitar lebih daripada 700 ya. 700 hektar sudah menambah. 217 titik. Ya, untuk di Pelalawan aja ada 216 titik. 700 itu di Kerumutan aja atau seluruh Kalau Pelalawan? di Kerumutan aja 700 hektar. 700 hektar. Ya. Penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditargetkan akan selesai selama 2 pekan. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penanganan Karhutla, Hanif Faisal, yang juga merupakan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan saat melakukan kunjungan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan masih terus berlangsung. Ketua Tim Penanganan Karhutla, Hanif Faisal, menyebut ada 3 wilayah yang jadi penyebab munculnya kabut asap di Kalimantan Selatan, yakni di Hutan Lindung Liang Anggang dengan luas 300 hektar, Gunung Damar dengan luas 120 hektar, dan Penghayunan dengan luas 700 hektar. Secara strategis, tim khusus difokuskan pada upaya pembasahan kawasan lahan gambut. Ada sebanyak 100 unit pompa air dibagikan di masing-masing lokasi. Dengan adanya tambahan bantuan logistik pompa, pemadaman Karhutla di kawasan Kalimantan Selatan ditargetkan selesai 2 minggu ke depan. Ini yang kemudian diharapkan oleh Bapak Gubernur paling lambat 2 minggu dari sekarang api-api seperti ini harus selesai. Ya, ini namanya target ya. Tentu perlu kerja keras yang luar biasa. Dukungan operasional dari Provinsi Kalimantan Selatan menjadi penting di sini. Tentu orangnya dan uangnya kita sudah karena di anggaran provinsi juga tidak tersedia. Saya minta bantuan juga sama. Penanganan Karhutla juga diperkuat di Kalimantan Tengah. BNPB menguatkan operasi udara untuk pemadaman dengan melibatkan 2 armada patroli yang berhasil menemukan 25 titik api. Operasi waterbombing dilaksanakan dengan menggunakan 3 helikopter
yang aktif beroperasi dengan total penjatuhan air sebanyak 159 kali. Kemudian di Kalimantan Barat, Saudara, 4 unit waterbombing dilaksanakan sebanyak 8 sorti dengan total 223 kali penjatuhan air. Maka dari operasi tersebut dilaporkan estimasi luas lahan yang berhasil ditangani sekitar 13 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kubur Raya, Kalimantan Barat. Raja Juli menyatakan saat ini titik api atau hotspot di wilayah Kalimantan sudah menurun. Menhub menyebut titik api saat ini berpindah ke wilayah Sumatera, di mana ada 54 titik api di wilayah Riau, di Jambi sekitar 40 titik, di Kalimantan Barat terpantau 28 titik api. Menteri Kehutanan mengingatkan berkurangnya hotspot belum tentu memengaruhi turunnya intensitas kabut asap. Karena itu masyarakat dan tim pemadam tetap harus waspada. Data menunjukkan bahwa titik panas atau hotspot sekarang pindah dari Kalimantan ke Sumatera, ya. Jadi yang beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, hotspot terbanyak itu ada di Kalimantan. Tapi per malam tadi, kali ini data yang sangat dinamis, ya. Dipotongnya dari jam 23.59 atau jam 12 kurang 1 menit, maka menunjukkan hotspot terbanyak itu tidak ke Sumatera. Kalimantan Barat ini hotspotnya sekali lagi sudah turun, ya, tinggal 28. Tapi seperti teman-teman media lihat di sini, tidak ada lagi apinya, tapi asapnya masih tetap ada karena ini memang daerah gambut. Dan ada jurnalis Kompas TV Priscilla Nicola serta juru kamera Arpawi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk mengetahui kondisi terkini penanganan karhutla di sana. Priscilla, bagaimana penanganan karhutla hingga saat ini? Apakah titik api di Banjarbaru ini sudah mulai berkurang sekarang? Ya, selamat malam Radi dan juga saudara. Memang saat ini untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan ini memang masih terus dilakukan. Contohnya pada siang hari tadi terpantau masih ada helikopter yang mengitari langit di sekitar Bandara Syamsuddinor, di mana ini juga dilakukan waterbombing di sekitaran area vital di kota Banjarbaru ini. Dan tepat di belakang saya juga ini terpantau para petugas pemadam dan juga relawan ini baru saja mengisi kembali tangki mobil pemadam mereka dengan air bersih, saudara. Di mana memang di beberapa titik ini, titik air untuk pemadaman di sejumlah wilayah ini memang terpantau sudah sangat surut dan sulit untuk mendapatkan titik air. Sementara itu jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Selatan ini memang sempat turun dari 157 menjadi 11 hotspot. Namun data terbaru pada pukul 6 pagi tanggal 23 Agustus 2026 kemarin ini menunjukkan angka bahwa kembali naik menjadi 44 titik. Dan hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli saat meninjau kebakaran lahan di dekat kompleks Bandara Syamsuddinor. Ini pihaknya juga menyampaikan bahwa BNPB juga telah menambah armada helikopter waterbombing dan juga memetakan untuk pembuatan sumur bor baru yang lebih dalam guna mengatasi krisis air pada musim kemarau saat ini. Dan data yang kami dapat juga, saudara, kejadian karhutla tahun 2026 dari periode Januari hingga Agustus ini, total jumlah kejadian di Kalimantan Selatan ini sebanyak 1.818 kali kejadian dengan perkiraan luasan lahan terbakar sekitar 8.620 hektar lebih, di mana 3 kabupaten kota dengan jumlah kejadian tertinggi ini berada di Banjarbaru sebanyak 373 kali, lalu disusul Kabupaten Banjar 340 kali dan juga Tanah Laut 294. Dan untuk perlu diketahui juga, saudara, karakteristik tanah gambut di Kalimantan Selatan ini membuat proses pemadaman tidak mudah. Sehingga memang masyarakat ini diimbau untuk tidak membuka lahan secara membakar, serta lebih hati-hati terhadap potensi pemicu api lainnya seperti puntung rokok dan juga obat nyamuk bakar. Ya. Radi. Baik,
Priscilla, Anda mengatakan tadi angkanya sempat turun titik api, namun kembali naik menjadi sekitar 40 titik api yang ada di Kalimantan Selatan. Di sisi lain, pemerintah daerah menargetkan karhutla ini padam dalam 2 pekan. Kira-kira indikasi apa saja yang bisa menunjukkan bahwa target ini bisa selesai dalam 2 pekan? Ya, memang dari pemerintah sendiri ini memang menargetkan juga di Kalimantan Selatan ini dapat tertangani karhutla dalam 2 minggu dengan memetakan yaitu 3 titik utama wilayah penyebab utama kabut asap seperti di kawasan Liang Anggang, Guntung Damar dan juga Pengayuan, di mana sebelumnya Faisal Nurrofiq yang juga ketua tim penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan ini sebelumnya menyebutkan bahwa secara strategis tim khusus ini difokuskan pada upaya pembasahan kawasan gambut. Selain itu juga sebanyak 100 unit pompa air ini dibagikan di masing-masing lokasi tersebut, yaitu ini merupakan bantuan logistik dari Kementerian Pertahanan, lalu ada bantuan dari Kementerian Pertanian, serta tambahan 100 unit pompa air dari staf khusus Presiden, yaitu Haji Isam, yang ditargetkan memang selesai dalam waktu 2 minggu. Sementara itu juga di beberapa posko ini memang ditambahkan juga para relawan sebanyak 300 petugas pemadam relawan ini yang juga beranggotakan dari BPBD dan juga pihak swasta ini disebar di beberapa posko untuk juga menambahkan petugas pemadaman untuk melakukan area pembasahan serta pemadaman di Kalimantan Selatan. Tadi. Ya, penanganan karhutla selesai dalam 2 pekan dengan memfokuskan titik-titik api yang berada di lahan gambut bisa dipadamkan menjadi prioritas untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sana. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Priscilla Nicola dan juru kamera Arpawi melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sorotan berikutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta polisi, kejaksaan, dan aparat intelijen menyelidiki korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Prabowo tegaskan, izin seluruh korporasi bisa dicabut jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran. Permintaan ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau. Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan secara sengaja, termasuk dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Masyarakat yang membutuhkan lahan untuk pertanian diminta melapor kepada pemerintah daerah agar pembukaan lahan dapat dilakukan dengan cara yang aman. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan melaporkan sepanjang tahun 2026, polisi sudah menangani 33 laporan dengan 36 tersangka. Luas lahan yang terbakar dalam kasus tersebut mencapai lebih dari 806 hektar. Heri menyebut seluruh kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani disebabkan faktor manusia. Dalam penyelidikan, polisi menemukan modus masyarakat yang berada di lokasi dengan alasan memancing, padahal tidak punya kebun atau aktivitas memancing di area tersebut. Presiden kemudian meminta orang yang menggunakan modus pura-pura memancing saat melakukan pembakaran lahan ini untuk dibawa ke Jakarta, didalami motifnya apa, sekaligus memastikan ada tidaknya keterlibatan korporasi. Atau masyarakat kecil pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya, next. Maaf, Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025
setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada 2 atau 3 orang. Tetapi dia ada di situ, padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ. Ada berarti dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90. Yang ada 3 orang pada tahun lalu. Yang nggak punya lahan di situ. Ada 3 orang, Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Polda Kalimantan Tengah terus memburu pihak-pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan. Polda Kalteng saat ini tengah menyelidiki 4 korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Polda Kalteng saat ini telah menyelidiki 52 kasus karhutla. 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami 4 korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla. Hingga kini luas lahan yang terbakar sudah mencapai 7.630 hektar. Luas lahan terbesar yang terbakar di Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, seluas 1.600 lebih. Hingga kini Satuan Tugas Pemadam Kebakaran terus lakukan berbagai upaya pemadaman. Ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan, dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Dan terkait dengan korporasi, saat ini masih ada 4 korporasi yang masih dalam proses penyelidikan. Kita harus juga mendalami bagaimana apakah ada kelalaian ataupun kesengajaan. Yang pasti saat ini masih ada dalam penyelidikan. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pesawat Sukhoi TNI AU tergelincir di landasan pacu Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Saudara, Forum Komunikasi Rakyat Pati atau FKRP datang ke Jakarta untuk beraudiensi dengan DPR RI. Salah satu tuntutannya yakni percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Forum Komunikasi Masyarakat Pati mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset hingga penindakan terhadap kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat Pati. Beberapa isu lain yang disampaikan diantaranya kesejahteraan petani, penguatan pers, dan tata kelola digital. Dalam kesempatan ini, Forum Komunikasi Rakyat Pati menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari kelompok atau aliansi masyarakat Pati lainnya yang berencana akan menggelar aksi demo di Jakarta. Kami menyuarakan yang pertama kaitan dengan segera adanya percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Tadi sudah saya sampaikan di ruang kantor DPR RI untuk segera, karena ini bagian dari permasalahan yang sangat krusial dan mendesak. APH, kami mendorong APH yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Pati segera bertindak tegas terhadap kericuhan, ketidaknyamanan yang ada di Pati hari ini. Kalau justru isu yang lebih didorong mereka perjuangkan tadi di sini adalah tentang bagaimana nasib masyarakat Pati yang selama ini justru kata mereka lebih muncul keluarnya itu narasi negatifnya. Justru ingin mengembalikan narasi positif bahwa Pati tadi dari mulai ramah untuk pendidikan pesantren, ramah untuk investasi, itu yang disampaikan. Sementara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut pihaknya terbuka peluang untuk melakukan dialog bersama pihak terkait. Mereka tidak akan melakukan demo jika tuntutan mereka dipenuhi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membantah aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memengaruhi iklim investasi di Kabupaten Pati. Menurut mereka lingkungan sekitarnya masih kondusif. Ya, dari awal saya sampaikan kita tidak ada dialog. Kalau kita diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU
perampasan aset koruptor ya, itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi. Yang juga sedang menjadi sorotan adalah soal pemblokiran rekening milik aktivis Pati Supriyono. Supriyono menjelaskan soal awal mula rekening bank miliknya yang berisi uang pribadi dan donasi aksi senilai lebih dari 80 juta rupiah diblokir jelang demonstrasi di DPR. Dana yang tersimpan di salah satu bank plat merah yang akan digunakan untuk menyewa bus dari Pati berkaitan dengan demo yang rencananya akan digelar pada 27 Agustus nanti hingga Minggu pukul 11 pagi masih terblokir. Supriyono menyatakan aksi blokir bukan hanya menyasar rekening pribadinya, tapi juga akun media sosialnya. Tanggal 22 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Tulisannya saldo terblokir sekian puluh juta. Terus ramai di medsos. Itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Ya masih diblokir. Rencana untuk bayar sewa bis. Informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua. Melalui akun Threads, Bank Mandiri buka suara soal rekening aktivis Pati yang diblokir jelang demo 27 Agustus. Bank Mandiri menjelaskan pemblokiran rekening merupakan tindak lanjut dari permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran itu merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Tulis pernyataan Bank Mandiri di akun Threads. Sementara Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membantah melakukan penghentian rekening milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Penyidik memiliki wewenang melakukan penundaan transaksi maupun pemblokiran rekening melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penanganan tindak pidana pencucian uang. Dalam penerimaan negara dari sektikan kepada PPATK selama ini. Kepada Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK tidak melakukan penghentian atas rekening AMPB. Penyidik memiliki kewenangan, penyidik bisa melakukan penundaan pakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan Undang-Undang Tindak Pidana asalnya masing-masing penyidik bisa melakukan pemblokiran. Sementara Polda Metro Jaya merespon soal pemblokiran rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan surat yang diajukan penyidik terkait rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono bukanlah pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan penghimpunan atau penggalangan dana yang masih didalami tujuannya dan peruntukannya. Penyidik juga kemudian melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Kementerian Sosial untuk mengklarifikasi kegiatan penggalangan dana. Polisi menyebut pemilik rekening juga akan dimintai klarifikasi terkait aktivitas transaksi dan tujuan penghimpunan dana. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah penggalangan dana yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade angkat bicara mengenai pemblokiran rekening milik Koordinator Aksi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok. Andre bilang, Bank Himbara tidak mungkin mengambil keputusan di luar mekanisme hukum yang ada. Pemblokiran dapat dilakukan jika ada permintaan dari Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, penegak hukum, maupun PPATK.
Ada permintaan tentu pihak bank sesuai prosedur yang ada mereka akan melaksanakan. Tinggal nanti kita konfirmasi cerita sebenarnya seperti apa. Perlu dipahami, bank ini adalah organisasi perusahaan yang sangat good corporate governance, sangat transparan, tidak mungkin mengambil keputusan tanpa tidak mungkin keputusan diambil di luar dari mekanisme prosedur dan aturan hukum yang ada. Menteri HAM Natalius Pigai dalam wawancaranya dengan Kompas TV menyebut pemblokiran rekening warga Pati yang diduga untuk digunakan sebagai dana aksi massa tidak melanggar HAM jika dilakukan dengan dasar hukum yang ada. Hak asasi manusia itu bisa diatur atau dibatasi. Jadi kalau misalnya demo, ada rekening yang diblokir, itu kalau ada aturan tidak melanggar HAM, tidak ada pelanggaran. Tapi kalau tidak ada aturan, kemudian pertanyaannya, rekening yang blokir itu rekening siapa? Rekening itu digunakan untuk apa? Apakah dalam tabungan itu disebutkan bahwa rekening itu untuk kepentingan demo? Beralih ke sorotan lain, saudara, sebuah pesawat Sukhoi mengalami overrun di landasan pacu Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Jet tempur milik TNI Angkatan Udara ini terlihat dalam posisi menukik di ujung landasan. Rudalnya nanti meledak, ini bahaya. Rudalnya? Iya, bawa rudal itu? Iya, ada di bawahnya. Rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara di Lanut Sultan Hasanuddin. Diduga pesawat jet tempur ini mengalami overrun atau kondisi pesawat gagal berhenti sehingga meluncur keluar ujung landasan pacu. Dari video yang beredar terlihat pesawat tempur ini dalam posisi menukik di ujung landasan. Insiden yang menimpa pesawat tempur ini menarik perhatian warga karena runway yang menjadi lokasi kejadian tepat berada di sisi Jalan Poros Maros Makassar. Pesawat kini dalam proses penanganan pihak terkait, namun belum diketahui pasti adanya korban dan detail kerusakan pesawat serta penyebab insiden ini. Setelah kejadian sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan, kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Informasi dari Polres Sika mengevakuasi seorang korban bencana gempa di Pulau Paluwe menggunakan helikopter. Evakuasi menggunakan helikopter BKO Baharka Mabes Polri karena akses darat serta laut Pulau Paluwe, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terisolasi. Warga Pulau Paluwe, Kabupaten Sika yang dievakuasi dilaporkan mengalami pembekakan pada bagian kaki akibat tertimpa reruntuhan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit TC Healers Maumere untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara gempa juga menyisakan luka bagi warga Flores, Nusa Tenggara Timur. Asal warga Kelurahan Compang Carep, Kabupaten Manggarai, pupus melihat rumah yang dibangun dari hasil jerih payahnya selama 5 tahun luluh lantah kini diguncang gempa. Meski begitu warga tetap bersyukur masih diberikan keselamatan. Tapi kini rumahnya hanya bisa menjadi kenangan saja. Langsung itu keluar tanpa saya menangis karena ini bencana ini alam. Hanya itu saja atas kesediaan dari Bapak Ibu untuk membantu Mama Elizabeth Taus dengan saya punya anak dengan tulus hati atas bantuan dari Bapak Ibu dari Jakarta, dari Bapak pemerintah harap saya untuk membuat rumah saya. Dari sorotan hukum, Saudara, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi Kejaksaan Agung atas permohonan pra-peradilan mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Ludwig Pusung. Hakim menyatakan PN Jakpus tidak berwenang mengadili pra-peradilan Ludwig atas dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis. Hakim menilai pra-peradilan ex-WKBGN ini seharusnya diajukan ke PN Jakarta Selatan sesuai wilayah hukum Kejagung sebagai termohon. Atas keputusan ini, Hakim tidak melanjutkan proses peradilan atas penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan hingga penetapan Ludwig sebagai tersangka oleh Kejagung.
Namun ini tak menggugurkan hak ex-WKBGN ini untuk mengajukan pra-peradilan lagi. Mengabulkan eksepsi termohon. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan pemohon, membebankan biaya perkara kepada pemohon tersebut sebesar nihil. Dan hakim dengan tegas menyatakan tidak memberikan penilaian apapun terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka maupun penahanan terhadap diri pemohon. Setelah ini kami hadirkan informasi Kementerian Kesehatan mengungkap ada lebih dari 3 juta orang terpapar kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah berjanji akan memburu pelaku. Pertanyaannya, akankah negara juga tegas menindak korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan? Ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Ini kita hari ke-19 sudah. Dari 19 ya. Itu non-stop asapnya, debunya, apalagi hawa panas. Orang itu kadang asma, kepala sakit, sakit tenggorokan, macam-macam. Rasanya orang terhirup asap. Apabila bencana kebakaran ini tidak secara serius ditangani oleh pemerintah, maka dampak dari kebakaran ini akan jauh lebih besar, bahkan bisa jadi lebih besar dari kebakaran di tahun 2015. Sudah lebih dari 2 pekan, Yusuf bertaruh nyawa untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan. Siang dan malam, Yusuf dan rekan-rekannya petugas Damkar Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dan para relawan tak kenal lelah agar warga tak semakin menghirup asap karhutla. Tapi kini mereka mulai kelelahan melawan api yang semakin meluas ke permukiman di wilayah pendingin Kecamatan Sanga-Sanga. Ini kita hari ke-19 sudah. Dari 19 ya. Itu non-stop asapnya, debunya, apalagi hawa panas. Udah mulai kayak tenggorokan, udah mulai sakit, pernapasan udah mulai agak sesak. Petugas medis ada nggak di sini, Pak? Sejauh ini belum ada. Sekarang ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada yang standby. Paling kayak ambulan ada dari tim relawan itu aja. Asap semakin pekat menyelimuti permukiman membuat Mas Nawati dan Hani, warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jadi sering batuk-batuk dan sesak napas. Asap bahkan sudah masuk rumah, mencemari oksigen yang mereka hirup selama tidur dan beraktivitas. Iya, kabut di Bang tiap hari. Kebakaran di Bang. Ya, betok-betok. Orang itu kadang asma, kepala sakit, sakit tenggorokan, macam-macam. Rasanya orang terhirup asap. Sementara Hermawati, warga Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bahkan terpaksa mengungsikan balitanya. Buah hatinya batuk pilek dan tak kunjung sembuh akibat gangguan pernapasan karena kabut asap. Batuk, salismaan, kada bampihan, mulai yang terjadinya kebakaran nih mulai ada asapan sampai yang ini batuknya tuh kada mau ampi, salismaannya kada mau ampi. Malam inya kesian kada kawa guring kedinginan. Tak hanya mengancam kesehatan kaum rentan, asap karhutla juga mengganggu pendidikan anak-anak. Siswa terlambat datang ke sekolah karena orang tua memilih menunggu kabut asap mereda dan memperlambat kecepatan kendaraan untuk menghindari risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Rutinitas memasang masker dan perlengkapan pelindung dari paparan asap lainnya juga semakin memperpanjang waktu persiapan anak berangkat ke sekolah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan BNPB akan menambah helikopter waterbombing untuk memadamkan karhutla di Kalimantan. Raja Juli juga bilang akan membangun sumur bor baru lebih dalam guna mengatasi krisis air dan menambah polusi hutan di Kalimantan. Mungkin besok atau lusa kami mem-BKO-kan ya, sekitar 1.000 polisi hutan dari seluruh Indonesia untuk di 3 provinsi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Nanti secara proporsional kita bagi ya, dengan anggaran yang Solo juga cukup.
Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten dan kota terpapar langsung kabut asap per Agustus 2026. Di antaranya meliputi Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemenkes pun menyatakan kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA terus meningkat di sejumlah wilayah tersebut. Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap beracun terjadi di berbagai wilayah paru-paru Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Tak hanya terhadap manusia, karhutla juga mengancam satwa yang dilindungi di Indonesia. 673 hektar hutan dan lahan di habitat gajah Sumatera kawasan Taman Nasional Waikambas pun ikut terbakar. Orang utan pun semakin terdesak kala kebakaran hutan semakin meluas di habitatnya. Kebakaran hutan dan lahan terus berulang di Indonesia. Tahun ini karhutla semakin parah akibat fenomena El Nino dan kekeringan panjang. Terlepas dari fenomena alam, para penegak hukum mengakui ada unsur kesengajaan di balik karhutla yang terus meluas. Polda Riau menetapkan 35 tersangka dari 32 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau selama periode 2026. Polisi mengungkap motif sebagian besar pelaku membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan. Dari 35 tersangka yang sudah kita proses, 17 itu sudah kita tampilkan ke jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini. Seluruhnya adalah pelakunya perorangan. Ya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika memang ada unsur dari perkara yang sudah kita tangani ada kaitannya dengan korporasi akan kita situ. Sebelumnya Minggu 23 Agustus, Polri menetapkan 72 tersangka dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan dari 9 Polda seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya Polda Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Aceh. Polri berjanji menindak tegas pembakar hutan dan lahan termasuk korporasi besar. Jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran. Dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan. Kami akan kejar sampai orang yang menerima keuntungan atas pembakaran tersebut. Sejauh ini pemerintah mengungkap ada 4 korporasi yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan Barat. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan ya. Di dalam 2 rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan hal berbeda sehari sebelumnya. Jumhur mengaku tak menerima laporan karhutla terjadi di wilayah konsesi setelah mengumpulkan 400 perusahaan pemilik konsesi hutan di Indonesia. Artinya apa? Penerima konsesi taat dan patuh terhadap perintah regulasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan pemilik konsesi wilayahnya terbakar. Nah, yang sekarang terjadi, mohon maaf ya, itu di wilayah open access. Open access itu yang dimiliki oleh masyarakat. Greenpeace mendesak pemerintah tegas menindak korporasi yang terbukti membakar hutan dan lahan. Jika tak cepat teratasi, Greenpeace memprediksi Indonesia berisiko merugi ratusan triliun rupiah. Penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang kedapatan membakar wilayahnya, wilayah konsesinya, atau wilayah di sekitar konsesinya, seharusnya mendapatkan sanksi yang besar, yang kuat, yang memberikan efek jera. Namun saat ini banyak sekali penegakan hukum, terutama dalam kasus kebakaran hutan, tidak ditegakkan dengan baik. Apabila bencana kebakaran ini tidak secara serius ditangani oleh pemerintah, maka dampak dari kebakaran ini akan jauh lebih besar, bahkan bisa jadi lebih besar dari kebakaran di tahun 2015.
Tak hanya kerugian ekonomi, kini dampak karhutlah akan semakin mengancam hidup masyarakat. Negara harus tangkas, berpacu dengan waktu, menindak pembakar hutan dan lahan, dan terus memperkuat pencegahan agar karhutlah tak berulang. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap bersama kami, rekening bank milik pemimpin aksi demo warga Pati diblokir bank atas permintaan aparat penegak hukum. Kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Pemblokiran rekening milik aktivis Pati, Supriyono menjadi sorotan publik. Supriyono menjelaskan soal awal mula bagaimana rekening bank miliknya yang berisi uang pribadi dan donasi aksi senilai lebih dari 80 juta rupiah ini diblokir jelang demonstrasi di DPR. Dana yang tersimpan pada salah satu bank plat merah yang rencananya akan digunakan untuk menyewa bus dari Pati berkaitan dengan demo akan digelar pada 27 Agustus 2026 hingga Minggu kemarin pukul 11 pagi masih terblokir. Supriyono menyatakan aksi blokir bukan hanya menyasar rekening pribadinya tapi juga akun media sosial miliknya. Tanggal 2 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Tulisannya saldo 80 juta terblokir. Saldo terblokir sekian puluh juta. Terus ramai di medsos. Itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Ya masih diblokir. Rencana untuk bayar sewa bis. Informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua. Melalui akun Threads, Bank Mandiri buka suara soal rekening aktivis Pati yang diblokir jelang demo 27 Agustus mendatang. Bank Mandiri menjelaskan pemblokiran rekening merupakan tindak lanjut dari permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Tulis pernyataan Bank Mandiri di akun Threads. Sementara Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membantah melakukan penghentian rekening milik koordinator rekening Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Penyidik memiliki wewenang melakukan penundaan transaksi maupun pemblokiran rekening melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penanganan tindak pidana pencucian uang. Kepada Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan PPATK tidak melakukan penghentian atas rekening AMPB. Penyidik memiliki kewenangan, penyidik bisa melakukan penundaan pakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan Undang-Undang Tindak Pidana asalnya, masing-masing penyidik bisa melakukan pemblokiran. Dan Polda Metro Jaya menolak disebut sebagai pihak yang meminta pemblokiran rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan surat yang diajukan penyidik terkait dengan rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan penghimpunan atau penggalangan dana yang masih didalami tujuannya apa, peruntukannya juga apa. Penyidik juga melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK serta Kementerian Sosial mengklarifikasi kegiatan penggalangan dana. Polisi kemudian menyebut pemilik rekening juga akan dimintai klarifikasi terkait dengan aktivitas transaksi dan tujuan penghimpunan dana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah penggalangan dana yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku atau tidak. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak
tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan. Penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Saudara, rekening donasi warga Pati untuk aksi massa di Jakarta diblokir sejak kemarin setelah ditelusuri adanya pemblokiran karena permintaan dari aparat penegak hukum. Tapi kemudian polisi bilang pihaknya mengajukan penundaan transaksi yang memiliki dasar hukum, bukan pemblokiran. Pertanyaannya, sejauh mana kewenangan aparat untuk menunda transaksi rekening pribadi seseorang? Apakah cukup hanya dengan dugaan adanya pelanggaran dalam penghimpunan dana? Kita akan bahas malam hari ini dengan dua narasumber kami. Sudah ada Thorik Majidanur, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Mas Thorik, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan ada juga Hairil Halim, manajer media Amnesty International. Mas Hairil, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Mas Hairil, saya mau tanya dulu nih, apakah sebenarnya secara hukum ini polisi bisa dan boleh meminta penundaan transaksi atau pemblokiran sementara atas dasar adanya untuk penyelidikan lebih lanjut, adanya dugaan pelanggaran atau tidak terkait dengan penggalangan dana? Boleh nggak sih? Sebenarnya kalau merujuk pada suatu tindak pidana itu boleh-boleh saja, tapi kalau kita lihat konteks apa yang terjadi ini sebenarnya nggak ada tindak pidananya di sini. Apa tindak pidana yang dilakukan oleh Mas Thorik ketika dia menampung uang dari warga masyarakat yang ingin ikut berdemonstrasi? Malah kita melihat bahwa dalam perspektif hak asasi manusia sebenarnya tindakan pemblokiran ini melanggar hak masyarakat Pati untuk menyampaikan pendapat mereka di Jakarta, karena apapun istilah yang digunakan oleh polisi, penundaan transaksi bukan pemblokiran, itu tujuannya tetap sama, yaitu membuat warga Pati yang datang ke Jakarta kehilangan akses terhadap dana operasional mereka. Jadi tujuannya sudah jelas sebenarnya untuk mengkooptasi gerakan masyarakat untuk membuat mereka enggan berangkat ke Jakarta. Kalaupun sudah sampai di Jakarta, mereka juga bakalan kewalahan untuk melakukan aksi karena akses terhadap dana mereka itu dibekukan. Tapi kan dari polisi tadi, dari Kabid Humas menyatakan bahwa menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan dugaan tindak pidana pencucian uang begitu. Iya, itu yang tidak dijelaskan oleh polisi. Apa sebenarnya aspek pencucian uang di sini? Apakah ini kan sebenarnya dana yang dipakai oleh masyarakat untuk mendemonstrasi di Jakarta kan? Apa aspek pencucian uang yang ditelusuri polisi? Terus kalau memang polisi mengusut adanya tindak pidananya apa? Dan apakah sudah ada perintah dari pengadilan untuk melakukan itu? Jadi menurut Anda ini tidak... Secara hukum itu harus ada surat perintah dari pengadilan untuk melakukan pemblokiran dana atau apapun yang istilah yang digunakan kepolisian tadi adalah untuk menunda transaksi. Jadi tanpa adanya dasar hukum yang kuat ini berpotensi malah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi warga Pati. Kalau gitu, Mas Hairil, kira-kira dengan adanya penundaan atau pemblokiran ini, apa yang disasar sebenarnya? Sebenarnya yang disasar sudah jelas untuk melemahkan gerakan masyarakat yang ingin berdemonstrasi di Jakarta. Tujuannya dari segi timing ya, kita melihat ini tidak terjadi secara terpisah. Kita lihat masyarakat Pati yang berangkat dari Pati menuju Jakarta, itu kalau kita lihat pemberitaan itu ada mereka mengalami intimidasi, ada busnya mengalami pelemparan, dan juga ketika sampai di Jakarta akses terhadap dana mereka tidak bisa diakses. Jadi memang ada suatu langkah sistematis untuk mengkooptasi gerakan masyarakat yang ingin berdemonstrasi di Jakarta. Oleh karena itu kita mengecam adanya tindakan pemblokiran ini karena melanggar hak masyarakat Pati untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai di Jakarta. Ingat, masyarakat Pati ini datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi karena apa yang mereka sampaikan tahun lalu itu tidak didengar oleh pemerintah, tidak didengar oleh DPR. Mereka datang kembali dengan momentum yang sama, Agustus 2026, itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi, salah satunya terkait korupsi. Ada dugaan pelanggaran yang dikatakan Mas Hairul, Mas Thorik. Kalau dari Partai Nasdem sendiri, ini lebih melihatnya kemana? Tadi karena memang benar ada dugaan tindak pidana, makanya melakukan pemblokiran atau penundaan transaksi sementara, atau lebih kepada tadi, jangan-jangan ada yang menghalau karena mau rencana aksi demo 27 Agustus nanti nih Mas Thorik, makanya rekeningnya diblokir. Sebetulnya begini Mbak, terkait apakah polisi boleh meminta penundaan transaksi itu boleh-boleh saja sebetulnya, tetapi kan
kewenangan tersebut kan juga memiliki syarat yang sangat jelas dan tidak boleh dibaca sebagai kewenangan tanpa batas. Tadi sore saya sempat berkoordinasi dengan Bank Mandiri juga, artinya ketika ada perintah dari permintaan dari aparat penegak hukum, itu juga tidak serta-merta bank akan langsung menutup atau menunda atau memblokir rekening yang bersangkutan. Tidak semata-mata seperti itu. Tentu prosesnya itu ada proses di mana mereka harus mengkaji dulu dengan tim legal mereka, duduk bersama, dikomunikasikan, dan memang ketika nanti dirasa ada sesuatu hal yang memang diperlukan proses penundaan atau pemblokiran, hal itu baru bisa dilakukan. Jadi tidak serta-merta karena ada surat masuk, kemudian perbankan dengan mudah untuk memblokir, tidak seperti itu juga. Karena di dalam rezim Undang-Undang TPPU kan kita tahu justru di pasal 70 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu kan spesifik menyebut penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memerintahkan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, itu pemblokirannya itu hanya dilakukan khusus untuk bank plat merah atau semua bank? Itu semua bank ada prosedur yang sama, Pak. Jadi tidak membedakan khusus Himbara atau plat merah atau tidak. Semua bank ketika ada permintaan dari APH, maka ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui. Jadi tidak serta-merta karena hanya surat dari APH kemudian tiba-tiba bank melakukan pemblokiran atau penundaan, itu tidak. Jadi perintah itu Mbak harus tertulis, harus jelas dari siapa pejabat yang meminta, siapa pemilik transaksi, dan apa alasan penundaannya. Dan jangka waktunya penundaan itu cuma boleh 5 hari kerja, Mbak. Memang tadi kan sudah dikatakan oleh Kabid Humas katanya penundaan atau pemblokiran sementara hanya 5 hari. Tapi kalau kita hitung-hitung dari Pak Supriyono bilang dari kemarin nih Minggu jam 11 Mas Torik, berarti artinya kalau kita hitung dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sudah 5 hari. Sedangkan Kamis itu tanggal 27 Agustus yang rencana akan ada demo warga Pati di depan Senayan. Ini masalah timing atau masalah apa kalau gitu? Jadi yang perlu digarisbawahi adalah 5 hari kerja, Mbak. Kalau kita tidak menghitung minggu ataupun tanggal merah tidak, tapi 5 hari kerja. Jadi kalau kita berhitung misalnya diblokir dari hari Jumat misalnya, tentu Minggu katanya kemarin. Dari Minggu. Berarti kalau dari Minggu kita mungkin Senin ada hari kerja, Selasa tanggal merah lagi. Kemungkinan Rabu Kamis juga baru masuk, baru dibuka Selasa minggu depan. Kebetulan atau tidak, itu adalah satu aturan, Mbak, yang berlaku. Jadi mekanisme yang berlaku adalah 5 hari kerja. Dan tanpa menunggu pengadilan pun tidak perlu, sebenarnya penyidik pun mempunyai hak yang sama. Tetapi sekali lagi tadi saya berikan garis bawah bahwasanya ini tidak bisa dilakukan serta-merta hanya karena permintaan surat dari APH. Jadi dari pihak bank sendiri itu juga mempunyai hak-hak nasabah juga tentunya harus dijaga. Jadi ini perlu diperjelas. Ada pelanggarannya kah, Mas Torik, kalau gitu sambil dibuka kameranya, Mas? Jadi kalau pelanggarannya tentu kalau di pelanggaran ini kan masih diduga, Mbak. Ketika nanti setelah 5 hari kerja itu tidak bisa dibuktikan, maka ya pasti dibuka. Kalau memang tidak ditemukan. Butuh 5 hari kerja katanya Mas Hairul. Kalau 5 hari kerja, Mas Hairul, kalau analisanya sendiri, apakah memang harus ketemu dulu dugaan tindak pidananya, baru kemudian diblokir, atau memang ini sudah sesuai prosedur? Sebenarnya pertanyaan yang tadi, apakah ada surat perintah dari pengadilan, itu yang tidak dijelaskan oleh kepolisian sebenarnya. Jadi sebenarnya permintaan aparat penegak hukum itu, pemerintahan aparat bukan dasar untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Aparat dan bank itu harus menjelaskan siapa yang memberi perintah, perkara apa yang sedang diperiksa, dan apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Ini yang belum dijelaskan oleh kepolisian sebenarnya. Dan tanpa itu sebenarnya pemblokiran itu tidak memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat pasal 140 Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu mengatur bahwa pemblokiran merupakan upaya paksa yang harus memperoleh izin ketua pengadilan. Nah, permohonan pemblokiran itu harus memuat uraian tindak pidana. Harus ada tindak pidananya dulu. Apa sebenarnya tindak pidananya yang sedang diusut oleh kepolisian sehingga membutuhkan adanya pemblokiran dana nasabah. Karena kalau tanpa dasar yang jelas itu ini sangat berbahaya. Setiap nasabah itu bisa diblokir dananya oleh penegak hukum. Kalau tadi dikatakan oleh Polda Metro Jaya akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan, akan menggandeng Kementerian Sosial untuk mendalami adakah apa sebenarnya peruntukannya, kemudian juga sampai-sampai nantinya juga akan memanggil pemilik rekeningnya, itu belum cukup alasannya? Ini berarti belum ada dong dugaan tindak pidananya. Kalau diblokir dulu baru dicari
Itu berarti ada logika yang salah di sana. Kecuali polisi sudah melakukan penyelidikan beberapa waktu yang lalu sehingga menemukan bahwa rekening ini ada indikasi tindak pidana, maka mereka melakukan pemblokiran. Tapi tidak. Ini pemblokiran dilakukan ketika masyarakat Pati akan melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Jadi secara timing sebenarnya kita bisa menduga kuat bahwa tujuannya memang untuk membuat gerakan demo di Jakarta itu terkooptasi sehingga masyarakat Pati itu tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka secara damai di Jakarta. Dan kita lihat timing 5 hari, kalau kita pakai logika Mas Torik tadi 5 hari kerja itu kan berarti setelah tanggal yang direncanakan aksi selesai. Jadi memang tujuannya kalau kita bisa melihat ya tujuannya memang untuk mengkooptasi gerakan demonstrasi pada tanggal 27 tersebut, karena pada tanggal 27 itu ketika kita menggunakan logika 5 hari kerja itu belum bisa dilepas pemblokiran tersebut. Oke, ada setuju dengan pernyataannya Mas Hairul, Mas Torik? Jadi dasarnya ini kan menurut kami kan sebetulnya Pasal 26 Undang-Undang TPP ini kan menjadi dasar yang kuat Mbak apabila memang ada indikator objektif bahwa transaksi atau rekening tersebut berkaitan dengan harta hasil tindak pidana. Jadi bukan semata-mata karena ada transaksi dalam jumlah tertentu atau karena dana tersebut akan digunakan untuk suatu aksi. Nah, kemudian itu kan ada 2 pasal yang dijelaskan oleh, saya tadi baca-baca dijelaskan oleh Polda Metro Jaya. Yang satu adalah terkait justru tentang pasal 237 Undang-Undang P2SK, Mbak. Nah, pasal 237 itu kan memang mengatur larangan penghimpunan dana masyarakat dalam konteks kegiatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan izin dari otoritas sektor keuangan. Kemudian bahkan penjelasan resmi pasal 237 itu menyebut ketentuan tersebut tidak dimaksudkan mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan. Contoh arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial, Mbak. Karena itu saya berpandangan jangan sampai setiap crowdfunding, urunan masyarakat atau donasi publik otomatis ditafsirkan sebagai kegiatan penghimpunan dana ilegal sektor keuangan. Kalau gitu Mas Torik, ini menjelaskan gimana kepada masyarakat yang ketar-ketir juga kan, banyak yang juga sedang melakukan penghimpunan begitu misalnya untuk kegiatan aksi amal sosial dan lain sebagainya. Jadi ini warga juga ketar-ketir nih. Enggak, jadi masyarakat tidak perlu khawatir Mbak. Artinya perbankan itu kan punya GCG ya, clear governance itu kan di dalam organisasi mereka itu sangat diperlukan. Kemudian mereka diatur di undang-undang juga. Mereka ada unsur prinsip asas kehati-hatian yang harus dijaga Mbak. Tadi yang seperti saya jelaskan di awal, ketika ada permintaan dari APH terkait dugaan tindak pidana dan hal-hal tertentu, perbankan tidak serta-merta menerima apa yang menjadi masukan di dalam permintaan APH. Tetapi mereka juga punya tim legal dan mereka mengunjung prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian di mana mereka akan memitigasi apakah yang diusulkan oleh APH itu benar ataukah tidak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir menurut saya, karena di beberapa kesempatan yang lalu tidak hanya di demo rencana 27 Januari oleh masyarakat Pati, di demo-demo sebelumnya kan belum pernah ada case seperti ini juga, Pak. Artinya mungkin dari pihak APH ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan ini menganggap tidak ada suatu persoalan yang serius. Tapi mungkin di case kali ini juga tidak bertepatan langsung dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya tadi. Begitu Mbak. Oke. Kalau gitu Mas Hairul sendiri, nah kalau dilihatnya jangan-jangan ini untuk mengkooptasi, siapa yang harus sebenarnya menjelaskan nih? Siapa yang kemudian meminta duluan untuk penundaan atau pemblokiran, Mas Hairul? Ya sebenarnya kepolisian harus menjelaskan ke publik secara terang benderang terkait hal ini. Kenapa ada apakah yang dimaksud penegak hukum oleh Bank Mandiri tersebut itu adalah kepolisian. Dan kita juga lihat sudah ada klarifikasi dari kepolisian kan, yang mereka mengatakan itu bukan pemblokiran tapi penundaan. Tapi apapun itu sebenarnya istilahnya memang kita lihat memang tujuannya untuk membatasi akses dana bagi masyarakat Pati untuk melakukan demonstrasi. Sebenarnya kalau merujuk pada apa yang Mas Torik sebutkan tadi bahwa ini melanggar undang-undang soal penggalangan dana, kita mungkin melihat secara simpel kita bisa melihat bahwa masyarakat Pati ingin berdemonstrasi ke Jakarta dan mengumpulkan mungkin uang mereka melalui satu rekening dan itu akan mereka gunakan di Jakarta. Apakah itu penggalangan dana? Apakah salah ketika masyarakat ingin melakukan suatu aksi di Jakarta dan mengumpulkan dana di satu tempat
dan kemudian dana itu dipakai untuk melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, apakah itu tindak pidana? Saya rasa itu jelas bukan tindak pidana. Ketika masyarakat secara sadar mungkin menggunakan salah satu rekening dari koordinator mereka untuk digunakan di Jakarta untuk dalam dari segi efisiensi mungkin bisa lebih efisien jika ditaruh di satu tempat atau satu rekening, dan dalam konteks ini adalah koordinator mereka. Apakah salah ketika masyarakat mengumpulkan dana mereka dan mereka menggunakan dana tersebut di Jakarta untuk berdemokrasi? Salah nggak tuh? Singkat aja, Mas Torik. Ya. Apakah salah kalau kata tadi Mas Heril bilang menghimpun dana untuk kegiatan? Singkat aja. Begini Mbak, kita kan sebetulnya kita ini kan perlu membuktikan, bukan mengasumsikan kan begitu. Nah, dalam case ini artinya kan kita belajar pada demo-demo yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu ataupun beberapa tahun lalu, memang kan belum pernah terjadi hal seperti ini. Jadi hal ini apakah salah masyarakat seperti itu? Tidak juga, tapi yang di sini adalah mungkin penyidik punya pertimbangan bahwasanya hal itu diduga terjadi tindak pidana. Nah, pembuktiannya adalah nanti waktunya 5 hari kerja. Ketika itu tidak terbukti, maka otomatis rekening itu seharusnya sudah terbuka kembali, kan begitu Mbak. Jadi ini sesuatu hal memang perlu dibuktikan, bukan suatu hal yang memang harus diasumsikan. Oke, sudah kita tangkap tadi pesannya dari Bapak-Bapak. Mas Torik Majidanur, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, terima kasih. Mas Heril Halim, manajer media Amnesty International, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Bersama kami, Saudara, Karnaval 17 Agustus di Blora, Jawa Tengah, ricuh, 2 polisi jadi korban pengeroyokan. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, polisi jadi korban pengeroyokan saat mengamankan Karnaval Agustusan di Blora, Jawa Tengah. 3 orang yang diduga memicu kericuhan ditangkap. Karnaval 17 Agustus yang digelar di Blora, Jawa Tengah ricuh. 2 polisi yang berusaha melerai justru menjadi korban pengeroyokan. Akibatnya 1 polisi terluka dan nyaris pingsan hingga harus dilarikan ke puskesmas tempat. Peristiwa ini dipicu perkelahian pemuda yang diduga mabuk. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Saat yang berjalan karnaval terjadi saling ngejek antara warga sehingga terjadi bentrokan, dari pertikaian, bukan bentrokan, pertikaian, dan anggota ini yang melakukan pengamanan di sana melalai ketika tersebut. Namun terjadi pemukulan oleh beberapa masyarakat atau pemuda yang ada di desa Roboto tersebut. Saudara, pasca kebakaran rumah di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan yang berhasil dipadamkan, petugas menemukan 4 korban di dalam rumah dalam kondisi meninggal. Keempatnya diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 1 keluarga, suami, istri, dan anak, dan seorang lagi pria penghuni kos. Usai berhasil dievakuasi, keempat jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Pihak damkar bilang jika bangunan rumah yang terbakar hanya sedikit, akses keluar hingga menyulitkan evakuasi saat darurat. Kita bicara safety tapi tidak pernah bicara safety ya. Jadi agresivitas semuanya itu kan pada istilah dan exit dan sebagainya, dan memang evakuasi tempat-tempat lorong evakuasi itu memang menjadi penting. Aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, Saudara, hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Gunung api di Selat Sunda itu mengalami 7 kali erupsi. Pada letusan yang ke-7, kolom abu mencapai sekitar 350 meter di atas puncak. Warga diimbau untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau. Setidaknya hingga radius 3 km dari kawah aktif. Aktivitas gunung kini masih dalam pemantauan.
Saudara Presiden Prabowo minta perintahkan aparat penegak hukum usut korporasi yang terlibat Karhutla. Kami bahas khusus soal ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta polisi, kejaksaan, dan aparat intelijen menyelidiki korporasi yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Prabowo menegaskan izin seluruh korporasi bisa dicabut jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran. Permintaan ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan Karhutla di Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau. Prabowo meminta aparat mencegah pembakaran lahan secara sengaja, termasuk dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Masyarakat yang membutuhkan lahan untuk pertanian diminta melapor kepada pemerintah daerah agar pembukaan lahan dapat dilakukan dengan cara yang aman. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan melaporkan seluruh kasus Karhutla yang ditangani disebabkan faktor manusia. Dalam penyelidikan, polisi menemukan modus masyarakat yang berada di lokasi dengan alasan memancing, padahal tidak memiliki kebun atau aktivitas memancing di area tersebut. Presiden Prabowo meminta orang yang menggunakan modus pura-pura memancing saat melakukan pembakaran lahan itu dibawa ke Jakarta untuk didalami motifnya, sekaligus memastikan ada tidaknya keterlibatan korporasi. Petani atau masyarakat kecil pura-pura memancing situ, kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya, next. Maaf, Kapolda, itu ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada 2 atau 3 orang, tetapi dia ada di situ, padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing di situ. Ada berapa? Berarti dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90. Yang ada 3 orang pada tahun lalu. Yang nggak punya lahan di situ. Ada 3 orang, Bapak. Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya. Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Polisi telah tetapkan 72 tersangka kasus Karhutla di 9 wilayah Polda. Sementara Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut keterlibatan korporasi dalam kasus Karhutla ini. Lalu bagaimana polisi mengungkap kasus Karhutla, terutama keterlibatan korporasi, dan akankah sanksi yang diberikan bisa membuat para pelaku pembakaran hutan dan lahan ini jera? Kita ulas bersama penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Stadi, dan Koordinator Kampanye Walhi Uli Atta Siagian. Selamat malam Pak Arianto, Mbak Uli. Selamat malam Mbak. Ya, saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, Presiden tegas meminta Polri, lalu juga kejaksaan, intelijen ini mengusut siapa yang terlibat, termasuk ada juga didugaan keterlibatan korporasi di balik pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana seharusnya Polri ini melakukan mekanisme konkret untuk menjalani atau menindaklanjuti instruksi tersebut, Pak Arianto? Iya, sekarang ini kelihatannya tugas, betapa beratnya tugas pembakaran itu baru tahu sekarang ini setelah terjadi kebakaran besar-besaran ya. Jadi ternyata memang kita harus tegas untuk mengawasi pembakaran itu. Tetapi kebakaran hutan itu sebenarnya yang paling efektif apabila upaya pencegahannya yang maksimal. Sehingga
Karena kalau sudah terjadi kebakaran kita memadamkannya sulit dan pasti timbul kerugian. Tetapi makanya usaha pencegahan yang maksimal itu yang paling utama. Nah, di sini kalau kita melihat undang-undangnya sudah keras itu ya, baik undang-undang kehutanan, undang-undang PPLH maupun undang-undang korporasi yang perkebunan itu melarang untuk membuka lahan dengan membakar, di mana ancamannya berkisar antara 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, selama ini yang saya lihat ya, polisi itu biasanya dulu itu mengantisipasi kebakaran hutan yang besar sehingga mencegah kepada terjadinya kebakaran itu. Tetapi kepada para pengusaha ini mereka rupanya masih tetap saja memanfaatkan masyarakat setempat untuk membuka lahan biasanya dengan membakar. Kalau membakar lahan itu kan kalau dulu kan menurut teori lama tradisi kan itu karena bertani dengan berladang itu ya sebenarnya membakar. Nah, ini dimanfaatkan oleh para pengusaha itu kepada para masyarakat tradisional itu untuk ikut-ikut melakukan itu sehingga mereka kalau bagi mereka kan tidak merasa berdosa ataupun melanggar hukum ya. Karena itu bagian daripada kebiasaan itu. Tetapi kalau untuk masa kini ini sebenarnya itu yang curang itu adalah para pengusaha itu. Ya, dan makanya Polri selama ini sudah diwanti-wanti oleh pimpinan itu, karena saya dulu pernah jadi Dirbiter sejak tahun 2003 itu sudah keras sekali kita tekanannya, tetapi setahu saya jarang, hampir belum ada tuh pengusaha yang selama ini yang dijerat karena terlibat di dalam kebakaran hutan itu. Ya itu dia. Kalau tadi Anda mengatakan ada antisipasi sebelumnya, Polri itu diminta melakukan antisipasi. Artinya apakah sekarang antisipasinya juga tidak seoptimal sebelumnya, atau bagaimana Pak Arianto? Kalau saya tidak gitu ya, karena kalau sekarang kebakaran ini kan jadi kelihatan besar sekali karena memang musim panas ya gitu ya. Kalau sebelumnya itu mungkin juga ada tapi tidak sampai parah gitu sehingga tidak menarik perhatian gitu. Nah, sekarang ini karena parah itu sehingga menarik perhatian. Tetapi itu merupakan bentuk atau bukti juga bahwa upaya kita untuk mencegah kebakaran itu masih gagal gitu. Nah, sekarang tinggal ditantang pada polisi ini, mampu nggak membuka yang biang keroknya yang membakar itu, yaitu para perusahaan itu, karena menurut saya yang bikin kerusakan besar itu ya pasti perusahaan. Kalau rakyat kecil itu paling bakar kecil, tapi dia kalau tidak tahu juga bisa menjadi penyebab kebakaran yang sangat besar untuk masa-masa ini. Ya, ada ketentuannya juga ya. Memang dalam beberapa pemerintahan daerah ada perda juga bahwa maksimal, kalaupun harus membuka lahan dengan cara membakar, ini maksimal hanya 2 hektar kalau saya tidak salah. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh korporasi, memanfaatkan masyarakat kultur yang ada di daerah-daerah tersebut untuk ya setidaknya melegalkan aksi mereka untuk kepentingan yang lebih besar, sepertinya begitu. Nah, saya akan bertanya kalau begitu nanti ke Mbak Uli, bagaimana respons Walhi sejauh ini dengan instruksi Presiden dan bagaimana komitmennya selama ini, karena ini terjadi dari tahun ke tahun seperti sudah langganan begitu, dan ujung-ujungnya tidak ada, betul kata Pak Arianto tadi, tidak ada korporasi besar yang terjerat, lagi-lagi hanya individu maupun korporasi. Kalau bicara korporasi juga hanya perusahaan-perusahaan kecil yang tidak memiliki dampak yang masif untuk kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Saya akan tanyakan sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, total bersama kami. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saudara, seorang warga lansia berusia 61 tahun meninggal saat antre bantuan pangan di Kota Bogor, Jawa Barat. Sang nenek meninggal akibat kelelahan dan penyakit bawaan. Warga lansia bernama Kurniati, warga Menteng Asri, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat. Kurniati ini tiba-tiba jatuh pingsan saat antre bantuan beras 30 kg di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat pada Senin siang. Nyawa Kurniati tidak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam, kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update.
Didukung oleh Kita lanjutkan perbincangan bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawiran Arianto Sustadi dan Koordinator Kampanye Walhi Uli Atasyagian. Saya ke Mbak Uli, tadi saya bertanya bahwa ada instruksi Presiden sekarang dari Prabowo Subianto untuk mengusut adanya dugaan korporasi yang terlibat dalam pembakaran lahan, bukan hanya individu, dan diminta untuk mencabut jika memang terbukti untuk melanggar melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tapi pada buktinya dari tahun ke tahun karhutlah selalu ada begitu ya. Memang eskalasinya tidak sebesar yang sekarang, tapi selalu ada di berbagai titik dan tidak ada korporasi besar yang terjerat. Sejauh ini bagaimana komitmen pemerintah, terutama instruksi ini dijalankan oleh mereka-mereka yang ada di bawah Presiden, Mbak Uli? Ya, harusnya ketika Presiden memberikan instruksi seperti itu, kementerian lembaga terkait itu harusnya bergerak ya, karena kalau kemudian tidak ada proses yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait, maka ya sebenarnya itu juga bisa membuat Presiden dalam hal ini dianggap tidak mampu mengeksekusi apa yang sudah diserukan, apa yang sudah disampaikan ke publik gitu. Nah, memang di sini kami melihat harus masing-masing kementerian lembaga itu dia harus melakukan tupoksinya masing-masing ya. Kementerian Kehutanan misalnya dia bisa melakukan evaluasi dan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang izin di sektor kehutanan ya. Lalu kemudian ATR BPN. Nah, ATR BPN ini sampai sekarang kita belum dengar nih suaranya, Bang. Karena dalam catatan kami titik api itu juga berada di perkebunan sawit gitu, dan perkebunan sawit ini udah pasti dia ada di areal peruntukan lain, dan maka dari itu menurut kami juga ada tuh pertanggungjawaban dari ATR BPN yang harusnya juga bisa ditagih gitu ya kan, dan proses-proses penegakan hukum harusnya dilakukan karena ada Permen ATR BPN nomor 15 tahun 2016 soal tata cara ya pencabutan dan pencabutan HGU gitu ketika misalnya ada wilayah yang terbakar di konsesinya. Tapi kan sementara peran ini juga banyak diambil oleh kepolisian kan, Bareskrim baru mengumumkan ada 72 tersangka gitu. Dan LH juga sebenarnya punya pertanggungjawaban ya, dan bahkan sebenarnya kalau kita ngelihat di Undang-Undang PPLH itu pasal 76, 78 dan pasal 90 itu sebenarnya juga memberikan legal standing kepada LHK itu untuk bisa menagih pertanggungjawaban korporasi untuk melakukan pemulihan lingkungan. Nah, Kementerian Kehutanan juga punya legal standing sepertinya Bang, punya legal standing pasal 72 di Undang-Undang Kehutanan. Karena gini Bang, kita kan juga dalam konteks kemanusiaan kita juga harus memastikan penegakan hukum ini juga bisa memulihkan hak masyarakat, hak rakyat ya. Ini kan kita dari sisi kemanusiaan dan keselamatan rakyat itu. Nah, harusnya Kementerian Kehutanan juga memakai legal standingnya untuk mewakili kepentingan korban yang selama ini haknya terampas akibat kerusakan hutan gitu. Nah, dengan cara itulah sebenarnya negara ini bisa memulihkan hak rakyat yang setiap tahun itu selalu menjadi korban kebakaran hutan dan lahan gitu. Nah, yang mau kami bilang juga adalah meskipun nanti akan ada pencabutan izin gitu ya kan, kami menanti sebenarnya ada pencabutan izin, tetapi pasca itu kami harus menegaskan hal yang terpenting itu adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi untuk memulihkan ekosistem itu juga ditagih oleh negara. Dan kami juga menolak ya Bang, pencabutan izin ini lalu kemudian izinnya diserahkan lagi kepada entitas lain ya, karena kalau kita melihat proses penegakan hukum dalam 1 tahun terakhir setidaknya pencabutan izin itu tidak diikuti dengan pemulihan lingkungan dan pemulihan hak rakyat. Justru pencabutan izin itu dipakai untuk kemudian mengganti pemain perusahaan. Nah, kami nggak mau kalau ini terjadi, maka sebenarnya nggak akan ada yang berubah untuk beberapa tahun ke depan dalam konteks penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ekosistem gambutnya tetap rusak, tetap rentan terbakar dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau bicara kerusakan lingkungan bukan hanya dampak manusia tapi ada juga ekosistem yang Anda sebutkan tadi, belum lagi ada satwa liar yang juga dikorbankan, belum lagi satwa yang terancam punah di sana. Ini pemulihan tadi yang tidak ada wujud nyata dari pemerintah sama sekali. Ditambah juga tadi ada pencabutan izin tapi diberikan kepada korporasi lain untuk menerbitkan izin baru. Bagaimana Pak Arianto? Polri seharusnya menelusuri ini. Ada pencabutan izin tapi diterbitkan lagi izin baru pada korporasi besar lainnya. Ya,
Kalau dari pandangan saya Pak ya, sebagai penegak hukum dan sebagai pembina Kantipmas, statement daripada Pak Presiden itu, kalau ada yang melanggar cabut izinnya itu kan, itu sebetulnya kan suatu gebrakan supaya menimbulkan efek jerah kan gitu. Nah, untuk kebakaran hutan ini, kalau menurut hemat saya, kita tidak akan mampu ya menghadapi dan memberantas kalau upayanya itu hanya ditujukan kepada penindakan dan untuk menimbulkan efek jerah. Karena selama ini kan undang-undangnya udah dikeraskan, itu dendanya aja kalau pengusaha yang terlibat bisa sampai 10 miliar, izinnya dicabut dan sebagainya itu kan. Itu kan hanya gertakan supaya orang timbul efek jerah. Padahal hutan itu yang terjadinya kebakaran itu bukan daripada orang-orang yang tidak jerah itu. Hanya orangnya sedikit, banyak kan, tetapi efeknya besar karena dia bisa memanfaatkan orang-orang tradisional yang di situ yang merasa berhak dan merasa boleh lah melakukan pengelolaan untuk kehidupan mereka gitu. Nah, makanya itu kalau saya menyarankan ya, ini akan lebih efektif apabila upaya pencegahan itu yang dimaksimalkan. Dan untuk mencegah secara maksimal itu, semua elemen harus terlibat di situ. Lingkungan hidup, perkebunan, perizinan, termasuk perda itu. Saya tadi baru kaget ya, kok baru sekarang perda untuk izin untuk membakar hutan itu baru dicabut. Saya nggak habis pikir itu kan. Saya dulu pernah ya itu ya, yang namanya kebakaran itu iseng-iseng, saya pernah pulang dari Kemayoran itu, kok saya ada alang-alang tinggi, saya bakar korek tuh, langsung kebakaran luas. Sangat sensitif memang, sangat sensitif. Sangat sensitif, makanya itu. Jadi kebakaran itu kalau cuma agar-agari dengan orang yang membakar nanti diancam hukuman itu nggak akan mampu. Apalagi dengan sekarang situasi lingkungan yang sangat mendukung untuk terjadinya kebakaran besar-besaran ini ya. Tidak ada orang yang curang pun hutan bisa kebakar sendiri kan. Kalau kita lihat di mana di Amerika itu sampai berapa ribu hektar karena cuaca yang panas. Nah, makanya itu kalau saya menyarankan ya, untuk pencegahan yang tinggi itu dari sekarang perda itu janganlah membiarkan hutan itu dibakar itu. Meskipun untuk alasan yang skupnya lebih kecil begitu ya, untuk alasan iya, sekecil apapun kecil itu begitu. Jangan gitu. Nah, kemudian untuk kebiasaan berladang yang biasa membakar itu, mestinya BRIN bikin penelitian lah, kira-kira bagaimana caranya kalau untuk berladang itu tidak harus membakar, karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya kan gitu. Meskipun katanya lebih murah begitu ya, dengan cara membakar. Ya semua yang murah itu pasti riskan. Tapi dampak yang dimunculkan jauh lebih mahal. Kerugiannya lebih mahal. Ini sekarang harus kita tuh semua yang terlibat itu mempunyai care pada masalah pencegahan lingkungan hidup itu misalnya. Kasih aturan-aturan yang lebih menjerat dan lebih membuat deteren pada orang-orang yang terlibat dalam masalah itu. Saya kira hanya dengan itu ya kita bisa meminimais lah. Kalau menghilangkan sama sekali memang sulit ya, pasti ada kebakaran. Tapi yang penting jangan sampai terjadi kebakaran yang seperti sekarang ini gitu. Oke. Mbak Uta, ada juga yang menarik dari perbincangan Pak Presiden tadi dengan Polri pada saat melakukan rapat di Riau tadi ya, bahwa Polri melaporkan ada orang atau individu yang bermoduskan pura-pura memancing katanya untuk membakar lahan. Nah, sehingga pada saat ditangkap ini digali lagi apakah memang di daerah situ ada areal memancing atau tidak. Ternyata terbukti tidak, karena memang modusnya untuk membakar lahan. Tapi Pak Prabowo lalu meminta orang ini dibawa ke Jakarta untuk didalami lagi apakah ada kepentingan korporasi atau instruksi korporasi kepada orang yang bersangkutan. Menurut Anda apa yang bisa digali dari orang ini sehingga Pak Prabowo meminta orang ini untuk ke Jakarta dan mengungkap dugaan adanya keterlibatan korporasi di balik itu? Iya, saya pikir sebenarnya untuk melihat lebih lanjut ya apa motif di balik itu menjadi hal yang penting gitu. Saya juga sebenarnya tadi agak kurang sepakat ya, karena sebenarnya kan pasal 69 di Undang-Undang PPLH yang kemudian membolehkan pengecualian ya kepada masyarakat adat melakukan pembakaran di bawah 2 hektar dengan beberapa prasyarat yang ketat gitu ya Bang. Satu, dia harus di bawah 2 hektar, setiap kepala
per kepala keluarga. 2, kemudian dia harus hati-hati dan itu ditunjukkan dengan adanya sekat bakar gitu ya kan. Dan 3, dia harus dengan tanaman lokal gitu. Nah ini bisa dilihat gitu. Kalau kemudian dia untuk sawit gitu ya kan, berarti dia emang udah melanggar gitu. Saya mau misalnya di dalam catatan lapangan kami ya, masyarakat Dayak Peladang gitu di Kalimantan, mereka memang membakar tidak lebih dari 2 hektar, tapi mereka tanam padi gitu. Dan itu sesuai dengan prasyarat. Dan itu kan sebenarnya bentuk recognize dari negara bahwa kita punya praktik tradisional, kita punya pengetahuan tradisional gitu ya kan, yang dimana itu bisa dilakukan gitu kan, tetapi tetap dengan hati-hati. Nah kami juga sebenarnya mendukung ya kalau kemudian ada perseorangan gitu yang kemudian terbukti tidak melakukan prasyarat itu untuk ditindak lebih lanjut, tetapi tetap kami mendorong coba deh lihat gitu dan cari tahu sebenarnya siapa gitu yang kemudian memainkan peran di belakangnya, apakah dia diorganize atau tidak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi menurut kami Bang, gini loh, kadang-kadang kita juga dikasih informasi bahwa pembakaran individu yang membakar itu juga sangat banyak, tapi kan nggak pernah juga dikasih data ke kita perbandingan gitu ya kan, luasan terbakar ya kan dan titik api di lahan masyarakat ya kan atau di luar konsesi dengan di dalam konsesi itu lebih banyak mana gitu. Kita tahu bahwa dalam kondisi situasi politik ruang kita saat ini, semua ruang kita itu didominasi itu dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk konsesi gitu. Jadi sudah hampir pasti sebenarnya luas daerah terbakar dan titiknya itu lebih banyak tuh di konsesi. Berdasarkan data kami melihat di Kalimantan aja misal 74% itu mayoritas titik api itu ada di konsesi gitu. Nah menurut kami sebenarnya ini juga informasi untuk informasi yang detail kepada publik itu juga harus dibuka oleh negara, oleh pemerintah gitu. Jangan sampai kemudian informasi yang tidak lengkap ini juga justru menyudutkan masyarakat adat dan komunitas lokal kita yang sebenarnya mereka juga tidak berperan terlalu besar gitu atau tidak menjadi faktor yang paling besar gitu ya kan dalam kebakaran hutan dan lahan saat ini dan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kami juga menuntut itu sebenarnya informasi yang jelas dan lebih clear itu gitu. Ya, informasi yang lebih jelas dan tadi sudah gamblang sebetulnya ya bahwa 70% lebih di Kalimantan saja ini kebakaran lahan terjadi di wilayah konsesi, di mana konsesi ini dikuasai oleh korporasi besar, dan meskipun yang melakukan adalah individu, tetapi ada di lahan konsesi ini kan bisa ditelusuri sebenarnya dari mana asal usulnya pembakaran lahan ini, dan simpel saja sebenarnya. Itu ekosistem gambut ya, Bang. Dan 90% kebakaran hutan kita itu selalu berada di ekosistem gambut. Ya. Tahun ini 90% berada di ekosistem gambut dan harus dipahami gambut itu mungkin apinya mati di atas gitu ya kan, akibat modifikasi cuaca atau penyiraman gitu ya kan, pemadaman, tetapi dia tetap mengeluarkan asap gitu. Nah itu yang sekarang terjadi kan di Kalimantan, api bisa mati tapi kabut asap belum tentu hilang gitu karena yang terbakar itu di gambut dalam gitu. Ya, jadi sehingga Polri sebagai aparat yang berhak untuk menyelidiki dan menyidik sebenarnya mudah saja sepertinya harusnya ya untuk menyelidiki atau menyidik siapa yang korporasi mana yang terlibat dalam pembakaran hutan sebesar ini di wilayah Kalimantan, di Sumatera, di Riau dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, Mbak Uli Atasyagian yang sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam Mbak Uli. Terima kasih Pak. Saudara, sedikitnya 1 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka pada hari Minggu waktu setempat dalam serangan yang dilakukan Israel di kota Az-Zawaida di Gaza Tengah. Kami hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Isoplas Koko, minuman isotonik seenak kelapa Thailand, manis, seger, excellent hydration. Mau? 7 ionnya cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplas Koko, cobain dari Wings Food. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Setuju nggak kalau kebiasaan kecil di rumah akan berdampak besar bagi lingkungan di sekitar kita? Hal baik yang kita pilih harus bisa jadi manfaat.
bahkan setelah selesai digunakan. Seperti galon air minum PET 1 ini. Dengan memilah sampah dari rumah, kita sudah memberikan manfaat baik untuk lingkungan sekitar dan generasi penerus kita. Yuk, milah! Guys, dengan memberikan galon air minum PET 1 dan sampah terpilah lainnya, kita sudah mempermudah proses daur ulang terjadi. Karena sampah-sampah yang kita serahkan jadi nggak tercampur. Ini penting loh. Galon-galon PET 1 yang sudah selesai kita gunakan ini akan melanjutkan perjalanannya untuk jadi produk baru lagi. Ini semua bisa terjadi karena langkah baik kita dari rumah. Jadi manfaat baik untuk lingkungan di sekitar kita, yuk! Dengan memilah galon air minum PET 1 dan sampah lainnya. Yuk, milah! Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wixfood. Semua orang bisa mengetahui, tapi tidak semua orang memahami. Perdalam pemahaman Anda melalui ruang belajar kreatif dan aplikatif bersama Kompas Institute. Lebih dari 300 kelas dengan topik-topik relevan telah dipercaya oleh ribuan peserta. Hadir dalam 3 kategori kelas berbeda, kini belajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Maksimalkan potensimu bersama Kompas Institute. Terkoreksinya harga minyak dunia. Hal itu disampaikan Purbaya. Malam tiba, saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, sedikitnya 1 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka pada hari Minggu waktu setempat dalam serangan yang dilakukan Israel di kota Az-Zawaida di Gaza Tengah. Bola api besar meledak di lokasi kejadian mengakibatkan kepulan asap tebal ke langit. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api sementara warga memeriksa puing-puing di sebuah kamp pengungsi kecil. Saksi mata mengatakan militer Israel menargetkan seseorang di dekat kamp sebelum menelpon warga dan meminta semua orang dievakuasi. Media Palestina melaporkan serangan Israel di Az-Zawaida dan kamp Nuseirat di dekatnya menewaskan seorang dan melukai 7 orang lainnya. Militer Israel hingga saat ini belum memberikan komentar apapun terkait dengan serangan. حذروا المنطقة أول ضربة ضربوها صار في شهيد يعني طبعا بس عفناهم 100% وبعد هيك حذروا المكان وزي ما أنت شايف يعني حذروا المكان وطلعوا الناس عادي يعني عادي قلوبنا ماتت قلوبنا إحنا بالنسبة إحنا عايشين بلا إحساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الأشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الأشياء هذه إحنا بالنسبة لنا خلصنا. Berita tadi menutup Sapa Indonesia Malam edisi kali ini dan saudara kami informasikan Kompas TV Apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan Kompas Gramedia. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejogja. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro. Berterima kasih, selamat malam, sampai jumpa.